Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahye di channel Serem Midnight. Seperti biasa teman-teman, di sini aku kedatangan lagi salah satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistis spiritualnya yang pernah dialami. Dan ini sangat-sangat keren banget ceritanya ya. Buat kalian yang mau nonton, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan di skip juga. Kita langsung aja kenalan sama narasumber kita. Halo kakak, nama Halo. siapa? Halo juga, nama saya Ari Ramasakti. Nama asli sih bukan itu ya. Iya. Biasa dipanggil sama teman-teman seperti itu. Kalau nama asli saya Raden Muhammad Arijal. Kalau Ari Ramasakti mungkin dulu Nama aku panggung. ya pernah ikut salah satu band lah gitu ya. Oh, band apa? Jadi kakak punya grup band nih? Punya band Kepret. Band kepret, Enggak, serius? bercanda. Band gitu. Dulu aku dari SMA itu ya emang hobi musik ya. SMA itu aku mencoba untuk gabung ke grup band temen gitu, dan temen itu dari kelima personil itu sama aku 6 tuh ya, punya nama panggung masing-masing. Oh, gitu. Jadi aku nyari nama apa yang cocok gitu buat aku gitu kan. Ya udah aku kepikiran Ari Ramasakti. Nah, itu ramanya itu singkatan di Raden Muhammad Arijal. Oh, gitu. iya. Kalau saktinya itu aku ambil dari nama leluhur aku, kebetulan di Bogor, yaitu dari yang sake yang artinya sakti. Gitu. Jadi biar sinkron aja, biar nyambung, biar enak didengar. Kalau sakti mah enggak sih, enggak sakti. Dari namanya aja udah menggelegar banget ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kakak datang ke studio Serem Midnight itu rekomendasi dari siapa sih sebelumnya? Kebetulan saya ada sahabat ya, sahabat yang emang satu profesi juga di musik, itu, dan kita sempat pernah ngobrol-ngobrol tentang masalah podcast misteri, dan kebetulan kan emang aku juga dulu ada sedikit beberapa pengalaman ya, gitu, jadi ya itu informasinya dari temen dan aku tertarik gitu. Ya jadi kayak istilahnya aku pengen flashback lagi, dan aku pengen teman-teman atau saudaraku yang mungkin dulu pernah dengar cerita aku atau pernah ngalamin juga di keluarga aku bisa sama-sama saling flashback lagi lah kayak gitu. Iya, jadi langsung gitu ya. Pas tahu ada ini Serem Midnight terus langsung gitu mau ke sini. Iya langsung Ya, dadakan juga sih guys, soalnya dadakan ya, bener. ngabarinnya juga langsung, halo kak, itu udah H-1 ya? Iya, H-1. betul. Nah, oke dah, nggak usah lama-lama, kita langsung dengerin aja ya pengalaman spiritual yang pernah kakak Ari ya, aku manggilnya kak Ari aja ya. Boleh ya. Yang kak Ari alamin dari awal-awalnya itu seperti apa kak? Jadi gini, buat teman-teman, saya ingin menekankan juga ya sebelumnya, karena masalah gaib itu kan sensitif ya di kalangan masyarakat, istilahnya apalagi modern sekarang ya. Dalam artian kan ada beberapa hal yang dianggap tabu, ya kan, tentang masalah mistis atau apa kan tergantung preferensi orang percaya atau enggak. Cuman kan kita harus meyakini bahwa di agama manapun kan Gaib kita harus meyakini hal gaib, dan kita harus benar-benar percaya gitu kan. Dan ini saya berani kesini itu ya emang bener-bener ya saya pengen ngungkapin apa yang emang saya rasain dulu. Bahkan bukan dulu, sampai sekarang juga masih saya alami, masih ada beberapa cerita yang saya alami di bulan-bulan terakhir ini juga gitu kan, masih anget lah gitu ya, sama flashback ke belakang juga gitu. Jadi emang saya itu berasal dari keluarga yang notabene satu kayak perpaduan ya, campuran. Dalam artian dari hal bidang ya. Aku kalau dari ibu aku itu kebanyakan seni. Walaupun dari buyut aku, dari ibu aku juga ustadz. Nah, kalau dari bapak aku, nah itu rata-rata ustadz semua gitu, sampai ke mbahnya gitu kan, mbah aku. Gitu. Jadi kalau untuk masalah hal goib, cerita-cerita dari bapak almarhum ya, Allahumma firlahu warhamhu, kebetulan bapakku baru-baru ini meninggal dunia ya. Berduka cita ya kak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang paling baik di sisinya.
Jadi aku sering dengar dari almarhum bapak, karena kan emang bapak juga mewarisi kalau kata ini mah apa ya, kerjaan, tapi dalam hal bukan kerjanya, poinnya aja deh kayak ahli hikmah. Nah, kalau di kita itu kayak tukang syariat lah gitu ya, dari kakek gitu ya. Nah, jadi banyak istilahnya ada beberapa tamu juga yang datang gitu. Dan itu berbagai macam permasalahan yang emang mau dicurhatin ke bapak gitu, si tamu-tamu itu, dan nggak lepas dari masalah goib gitu kan. Awalnya saya juga tentang masalah gaib itu ya percaya nggak percaya, karena jujur ya banyak orang yang bilang lu indigo ya gitu, lu bisa lihat ya, karena kok di setiap tempat yang lu datengin itu kayak lu tuh suka ada cerita-cerita yang baru gitu tentang mistis gitu kan, yang tadinya tempat itu biasa aja ya, jadi membuat teman-teman saya tuh ya yang komen itu jadi kayak ngerasain gitu loh. Ya jujur ya, kalau aku sih ngerasa ya aku nggak ada istilahnya, aku nggak punya ilmu apa-apa, aku nggak merasa indigo, dan aku nggak bisa melihat hal-hal kayak gitu. Cuman kadang-kadang ada di saat kalau kata ini mah Sunda mah kewenehan ya. Kewenehan tuh kayak apa sih? Kayak kakak tuh kalau ke tempat manapun tuh kayak ibarat ya kayak apes lah gitu ya. Kewenehan tuh ya. Apesnya sih nggak gitu, kayak mereka yang apes karena mungkin kakak bisa tahu. Tapi kalau bagi mereka kakak tuh kayak magnet. Jadi di mana kakak ada pasti itu sosok pada datang ke situ. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya saya dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa aja gitu, ya walaupun di tempat yang kata orang angker, kata orang serem ya biasa aja. Tapi kalau dalam hal pas kewenehan itu datang gitu kan, kakak lagi lemah, lagi down gitu. Ya itu betul. Nah kadang-kadang suka kayak ya gitu. Awalnya sih saya berpikir itu cuman kayak halusinasi doang gitu ya. Mungkin halusinasi gua karena gua sering nonton film horor atau apa gitu kan. Cuman aura yang nerpa ke tubuh saya tuh ya, yang datang ke tubuh saya tuh di setiap tempat-tempat yang berbeda itu, yang pas saya kewenehan itu ya emang benar-benar kuat. Gitu. Sampai saja ada yang nanya, lu udah pernah lihat belum? Gitu kan. Ya jujur kalau masalah lihat ya saya udah pernah. Udah pernah lihat, kayak istilahnya waktu dulu ya. Waktu mungkin kalau ada keluarga saya yang nonton nih pasti bisa flashback ya. Keluarga saya, saudara saya yang sekampung di Bogor, karena saya asli Bogor. Saya asli Bogor, kebetulan istri saya asli Tiga Raksa. Nah untuk saudara saya atau keluarga saya yang nonton di rumah, ini kita flashback nih agak belakang nih, tentang kejadian di masa dulu pas saya tinggal di daerah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Saya waktu itu SD ya, kelas 5 SD. Itu di sana tuh kejadian hampir tiap hari. Apa itu? Mama saya setiap habis maghrib pasti mama saya kerasukan. Wah berarti mamanya Iga jarang ya? Wallahualam, kurang paham gitu. Pokoknya setiap habis maghrib pasti ada hal-hal yang di luar kendali kita, yang itu mengacu kepada hal-hal gaib gitu ya. Itu setiap habis maghrib. Itu kenanya ke mama doang? Ke mama doang. Ke mama doang. Dan sempat waktu itu kakek saya juga masih ada, almarhum ya. Kakek saya, bapak saya masih ada. Sempat waktu itu kita manggil kiai yang dari daerah Lewiliang. Nah kalau tetangga saya nonton atau saudara saya nonton pasti flashback. Saya ini benar-benar real gitu ya. Sampai manggil. Kenapa kita manggil yang benar-benar lebih paham gitu kan, lebih ngerti, terus benar-benar pengen dinetralisin. Karena emang setiap harinya itu selama 2 bulan terakhir waktu itu. Itu sering setiap habis maghrib mama tuh kesurupan, entah itu pengen pindah atau apa, saya nggak tahu juga ya, mungkin dari rumahnya atau gimana, karena orang bilang sih tetangga rumah yang itu tuh kalau dari pandangan tetangga itu kayak auranya itu kayak redup gitu ya, kayak gelap gitu. Terus kejadian-kejadian aneh yang bapak saya alamin juga waktu itu saya juga nyaksiin banyak gitu. Contoh hanya satu.
Waktu itu setelah pengobatan yang dari Lewiliang, kita kan di sana ada kayak mediasi ruqyah gitu ya. Sampai mamang saya itu kepental sekitar 1 meter. Mang Jalil. Nih, saya sebut namanya aja ya. Mang Jalil itu paman saya, mamang saya, orang Cijanti. Saya masih ingat betul kejadian waktu itu sampai Mang Jalil itu mental pas proses mediumisasi ya. Mediumship Iya, iya, yang kayak menetralisir. Sampai kita nyediain ayam jago ya, ayam jantan. Seingat saya ya waktu itu ayam jantan, terus ayam betina, terus dipotong nanti disembelih. Untuk apa itu, Kak? Saya kurang paham dari Pak Kiainya itu jadi seperti itu. Dan itu keadaannya juga pas kita memotong ayam itu, bapak saya sama saudara saya mati listrik juga gitu. Terus motong ayamnya itu di kali, karena emang deket kali rumahnya waktu itu gitu. Dan setelah proses itu selesai, selang 2 hari atau 3 hari, ini masih ingat banget di benak saya. Waktu itu almarhum bapak lagi ngebersihin taman, karena ada taman kecil di pinggir rumah. Ada taman kecil. Bapak saya mau ngebersihin taman, itu ada telur. Telur apa? Ada telur yang kayak telur puyuh, yang mungkin kalau telur puyuh kan ada corak-coraknya ya. Iya, corak. Nah kalau ini lebih ke kayak telur ular. Walaupun saya belum pernah lihat langsung telur ular netesin telurnya itu ya. Telur itu ngelingkar. Telur itu ngelingkar 4. Itu saya masih ingat. Ngelingkar 4, di tengahnya 1. Jadi 5. Jadi 5. Nah, bapak saya kan kaget ya. Dalam artian nggak pikir panjang apa. Telur itu langsung dibuang aja. Ke kali itu, ke kali. Dan ternyata setelah bapak saya konsultasi lagi ke kakek saya gitu kan. Nah itu sebenarnya si telur itu tuh hasil dari mediumship yang semalam 2 hari yang lalu itu. Kejadian itu betul. Dan di si telur itu ada telur yang positifnya, yang di tengahnya. Harusnya jangan dibuang. Tapi kan karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu, bapak ngebuang semuanya. Dan alhasil istilahnya habis mediumship itu ya, seminggu mama sembuh nih. Biasa kan setiap hari nih. Iya. Tapi itu ada lagi dengan yang hal lebih ekstrim. Datang yang berbeda. Dan ternyata ya emang kata orang-orang situ juga, terus kata orang pinter juga, yang ngeganggu itu, kita kan di pinggir rumah ada pohon duku ya. Di bawahnya kan ada kali. Nah itu penunggu pohon duku ama yang hantu kali. Kalau kata bahasa modern hantu kali. Kalau kata Sunda mah jurig jarian. Hantu kali berarti dia di air kan? Di air. Artinya hantu banyu kalau kata Jawanya gitu ya. Betul, iya. Dan itu yang ekstrimnya itu ketika bapak pulang kerja, mau masuk rumah sekitar pukul jam 8 malam ya, nggak salah. Itu bapak keluar lagi dan istilahnya ada sedikit teriak. Nah, kita kan dari dalam kan kaget ya. Iya. Katanya rumah ini panas. Oh jadi si bapak begitu mau masuk mental lagi. Mental panas gitu ya. Akhirnya teriak gitu. Iya. Teriak gitu. Dan kakak nih baru awal cerita aja aku udah ini ya. Ini saya merinding misalnya bener aku flashback nih. Kepanggil Kak. Kepanggil ya, mungkin entah memang itu sosok yang masih waktu itu atau mungkin yang sosok dari sekitar sini kan namanya gaib kan bisa memanipulasi, bisa berubah wujud juga sesuai obrolan kita gitu loh. Memang ada beberapa yang datang tapi nggak bisa masuk ke sini. Gitu. Jadi ya itu sepenggal cerita aku flashback tentang keluarga aku ya dulu seperti itu. Dan alhamdulillahnya itu bisa normalnya karena apa? Karena kita pindah. Oh, memang mungkin harus pindah. Karena kita pindah, alhamdulillah mama udah dalam artian sembuh lah gitu ya. Walaupun ada sesekali kadang-kadang suka ada masuk lagi. Itu kalau pas masuknya itu aku nggak tahu juga ya mama itu entah itu dia punya pendamping atau gimana, aku wallahu alam ya mama ya. Tapi kalau misalkan mamah lagi dalam keadaan mungkin kosong atau lagi bengong gitu ya, kadang-kadang lucu itu yang masuknya itu suka banyak permintaan. Jadi tiba-tiba mama tuh pengen sate, sambil senyum-senyum. Ya kan kita kan yang tadinya kita ngobrol-ngobrol biasa, ya kan? Kok aneh? Iya, jadi pengen sate. Terus pengennya hal-hal yang emang mama tuh nggak suka. Dan yang aku masih ingat,
bapak itu punya cara yang cukup unik untuk nyembuhin. Apa tuh? Dalam artian ya, emang kan kita itu tahu dulu pernah ada salah satu hadis ya, saya yang mungkin teman-teman juga tahu bahwa Rasulullah itu kan menganjurkan kepada setiap orang yang kerasukan hal gaib, makhluk jin ya kan, makhluk gaib lah gitu, jin. Jangan banyak ditanya, ya kan? Karena jin itu penuh dusta, kan gitu ya. Nah, bapak itu mungkin memegang prinsip itu ya. Bapak itu kalau misalkan mamah lagi kayak gitu, lagi suruhan, dibentak-bentak. Jadi langsung to the point, keluar sih ya kalau kata bahasa Sunda, keluar lu, main fisik, ditendang, itu sembuh sendiri. Tapi bukannya kalau kayak gitu sakit gak tuh mamanya? Iya, aku dulu sempat berpikir, Pak. Atau mama apa jinnya keluar, mama bengkak-bengkak bilang gitu. Tapi alhamdulillah selama bapak ngelakuin itu ya, ada beberapa kali lah gitu ya bapak ngelakuin hal itu, alhamdulillah mama nggak apa-apa. Bukan ya, tapi keluar. ya guys, bukan KDRT ya. Bener. Jangan ditiru. Jadi boleh dicoba. Tapi ini saya negesin lagi ya, bukan dalam artian ditendang, ditonjok, bukan ya. Tapi di tengah keluar lo gitu, keluar lo, iya gitu. Jadi nggak banyak ditanya atau nggak banyak jampe-jampe, nggak. Nah itu normal sendiri, normal sendiri, asli. Tapi coba, gitu. Jadi kadang-kadang aku juga berpikir, oh kok selama dari aku masih SD gitu ya sampai sekarang, kok masalah-masalah mistis ini tuh kayaknya sering amat gitu ya datang. Melekat gitu ya. Gitu. Betul, walaupun aku sendiri ya aku nggak punya apa-apa gitu. Dalam artian ilmu atau misalkan aku ngamalin apa enggak gitu. Jadi itu salah satu storytelling aku gitu ya dulu, historinya tentang masalah mistis di keluarga ya seperti itu. Dan ya selepas bapak meninggal juga ya dalam artian ya apa ya, kayak hal mistis itu kalau dulu kan masih ada bapak kan kita kayak ada yang tameng ya, kayak ada yang tameng jaga atau misalnya kayak ada yang benar-benar mengayomi gitu ya, nge-backup juga. Betul. Semenjak bapak nggak ada, bukannya istilahnya aku kayak sulaya atau gimana ya, ini perasaan aku gitu ya, kayak lebih khawatir aja. Khawatirnya dalam artian kan mama kan rentan ya, rentan dalam artiannya itu apa, gampang banget tersentuh sama hal gaib gitu. Sedangkan bapak nggak ada gitu. Waktu kemarin aja, ini masih baru-baru ini selepas nenek aku meninggal ya, aku kan ke Bogor, pulang ke Bogor. Aku tadinya aku nggak nginep di mama, aku mau begadang di rumah nenek sama paman-paman aku. Cuman aku kan jarang ke Bogor ya, aku kasihan lah gitu kan ke mama, yaitu orang tua aku kan gitu ya. Aku ini temenin gitu, kata mama, Ri, nginep nggak gitu ya di rumah? Iya nginep. Nah selama bapak meninggal ya kan, aku sering nginep di Bogor itu dalam artian kan mama sekarang tuh tinggalnya berdua. Mama aku sama adik aku yang bungsu. Ya kan, rumah kan lumayan luas lah gitu ya. Terus di pinggir kali juga, terus banyak pohon-pohon bambu ya kan, di pojok lah gitu rumah. Selama itu ya bapak pas awal meninggal aku biasa aja. Malahan aku sering begadang di luar, entah itu jam 12, jam 1 ya kan. Aku begadang di luar walaupun banyak pohon-pohon pisang apa gitu ya. Di Bogor kan masih alami ya, masih asri ya di pedalamannya. Aku biasa aja. Tapi kemarin nggak tahu kenapa gitu ya, nggak tahu kenapa itu. Aku pulang dari rumah nenek, aku pulang ke rumah mama. Dari Sukarja ke Pasir Maung. Gitu, aku mau nginep gitu kan. Jam 11 aku datang tuh. Aku masukin motor, mama kan otomatis sudah pada tidur. Nah, itu aku ngerasain hawa yang kok kayak beda. Aneh gitu ya. Kayak aneh, asli tuh. Sumpah wallahi. Mungkin ini mama juga nih kalau misalkan nonton. Kemarin kan aku alasannya ke mama karena nggak ada casan. Iya. Mungkin mama juga udah curiga nih. Aku jadi penakut gitu kan. Cuma aku nggak ngaku ya kan. Nah aku di sini buka-bukaan aja ya di sini. Mama juga pasti udah tahu lah awalnya gitu kan seperti apa gitu kan, karena aku banyak alasan kemarin. Nah aku pulang itu udah beda. Hawa udah beda. Mama kan di dalam kamar tuh sama adik aku. Kok hawanya beda amat gitu. Lampu tuh terang tapi kayak redup.
auranya udah beda. Kebetulan emang casan Type-C itu nggak ada. Karena adik aku casannya beda kan sama yang handphone aku mati gitu kan. Aku udah nonton TV, duduk ya kan. Malahan dulu pas awal-awal bapak meninggal, aku berharapnya bapak tuh ada. Kalaupun nampakin, ya aku seneng, aku ajak ngobrol, iya kan, bisa ngelihat interaksi gitu kan. Walaupun itu mungkin korin yang iya betul. Gitu ya, atau apa. Jadi nggak ada lah rasa takut atau gimana gitu ya, karena itu bapak gua gitu loh. Nah pas malam itu hawanya kok beda banget ya kan, kok kayak bukan gitu ya. Iya, kayak ini kok energinya negatif banget gitu, kuat banget gitu loh. Sampai-sampai aku nyerah. Aku bangunin mama jam 12:30 tuh, bangunin mama. Aku alasan, mau sukar aja aku nginep di rumah nenek, aku bilang gitu kan. Nah kenapa deh? Ya kan casan nggak ada. Besok kan berangkat subuh kerja, takutnya ada dari kantor nge-WA atau gimana gitu kan. Itu jadi aku sekalian ngecas aja. Oh ya udah, mungkin mama di situ curiga, mungkin gitu kan. Tapi aku tentang kecasan gitu ya, ngomongnya nggak ada casan, alasan lah gitu. Alibi lah gitu. Karena aku malu juga gitu. Terus gak enak juga sebenarnya ninggalin mama. Jujur sumpah, aku di situ benar-benar berat ninggalin mama berdua sama adek ya kan. Karena momen dalam artian kan aku jarang ke Bogor ya, gitu kan. Tapi aku benar-benar gak bisa. Kayak energi itu bentrok jadinya ya. Maka akhirnya kakak memilih buat udah balik aja ke nenek. Walaupun kasarnya kakak tahu mama ini udah aman, gak bakal kenapa-napa. Tapi kalau kakak di situ takutnya malah mama jadi kenapa-napa karena kakak energinya mungkin positif dan yang itu negatif. Jadi takutnya lebih pasti saat ini mama tiba-tiba nggak sadar lagi begitu lagi. Iya betul, dan lebih ke ini juga, aku takut ngelihat yang aneh-aneh gitu. Padahal waktu itu aku pengen banget gitu bapak nampakin gitu kan. Pas malam itu mah aku nggak kepikiran bapak nampakin, aku kepikiran yang lain. Gitu bener-bener hawanya beda. Dan ada satu itu kan cerita yang itu ya. Udah selesai tuh aku ke rumah nenek dan sebetulnya mama mohon maaf aku nggak ke rumah nenek ya kan. Tapi aku ke rumah temen aku Pak Randy yang di Gria Soka kalau nonton. Halo. Aku ke rumah Pak Randy, sahabat aku, aku nginep di Pak Randy dan aku cerita ke Pak Randy. Dan Pak Randy semua mencoba nenangin. Pada waktu itu Pak Randy juga lagi kerja, dia kan sebagai security ya di komplek itu. Aku sendiri di rumah Pak Randy, tapi aku nggak takut. Iya, malah rumah Pak Randy lebih serem loh. Iya, aku sendiri di situ. Nah gitu, terlepas dari cerita tadi, Mama mungkin sekarang udah tahu karena aku dari kemarin nggak klarifikasi. Iya. Mama juga, ini anak gue kenapa? Tumben banget. Kalau datang udah pulang lagi gitu. Tapi kan namanya orang tua mungkin positif. Oh iya ya, anak gue besok kerja pagi. Iya betul. Capek. Gitu HP juga ini kan penting gitu. HP tuh zaman sekarang mah udah paling nomor 1 lah dibutuhin. Karena kalau nggak ada handphone ya susah buat komunikasi gitu. Betul. Sekali lagi Mama, I'm sorry. Dan terlepas dari itu, kita flashback lagi. Pas 2 hari bapak aku meninggal, bukan 2 hari, sorry. Ada istri aku tuh 3. Udah hari ketiga. Hari ketiga bapak aku meninggal, ya kan. Istri aku kan ada ya, istri aku, anak aku. Istilahnya adik aku masih rame lah di situ, ya kan, masih pada nginep. Yang 3 harinya itu ya, masih pada ngumpul. Aku masih ingat banget itu ada aku, istri aku, anak aku, terus adik aku yang nomor 2, Kiki, sama suaminya, sama anak-anaknya yang banyak tuh. Ada 5 tuh anak-anaknya. Kita tidur di ruang TV semua, ya kan. Tidur di ruang TV, Mama di kamar, ya kan, sama adik aku yang bungsu. Dan jujur, itu aku tidur emang bener-bener enak. Tidur enak, jadi kayak gampang jelas tidur ya. Jam 10 tuh abis beresan 3 harinya itu ya. Tahlilan ya kan. Tapi tengah malam bangun. Kenapa tuh? Jam sekitar 1:30 istri aku ngebangunin aku. Kenapa itu? Ya gak tahu, istri aku katanya kebangun aja. Alasannya gitu. Pas kita bangun, ya istri aku pengen antar ke kamar mandi. Ya kan? Ke toilet ya? Iya, antar ke kamar mandi. Udah beres. Istri aku ngomong, ya kok kayak nggak enak amat perasaan. Terus TV itu kan masih nyala. Waktu itu tayangannya bola. Oh iya. Dan volumenya nggak gede nggak kecil, sedang. Iya, biasa aja. Nah aku lagi ngobrol sama istri aku, ya kan, kok namanya agak beda. Itu sumpah demi Allah demi Rasulullah. Kenapa itu? Aku masih ingat banget.
ada suara nangis. Suara nangis? Iya, dari pohon bambu di luar. Kan itu ruang TV itu kan ada jendela segini ya. Itu tuh ngadepnya itu ke kali, kali Cikeas. Ya kan, terus ada pohon-pohon bambu juga. Pokoknya rumahku tuh paling ujung di bawah. Itu kebun semua. Kebun Serem semua. banget ya. Itu istri aku yang pertama ngerasain. Ya, denger ya. Ada yang nangis. Ya. Itu kan samar sama bola ya. Aku kecilin bola. Sumpah aku kecilin. Sumpah itu. Wah, aku merinding deh sekarang. Sumpah aku merinding banget. Aku merinding, Pak. Aduh. Itu istri aku langsung nangis. Kenapa? Takut jadinya? Antara takut sama mungkin fisik dia lagi lemah. Lagi down juga, capek mungkin ya. Terus dia ikutan nangis. Ya, baper juga dong. Aduh. Maksudnya apa itu? Gimana ya? Kayak setengah kesurupan gitu. Kayak setengah nggak sadar. Ya berarti ke bawah sosok itu. Dan suaranya kan. Ya, coba dengerin. Ya. Aku kecilin TV kan. Itu orang-orang masih nyenyak tidur. Gitu ya. Aku buka kamar mama nyenyak semua. Pulas. Sumpah aku ada jeda buka kamar mama dan itu suara masih ada. Masih istri. Ya takut ya. Dia nangis kan. Aku teriak. Sumpah demi Allah aku teriak. Nih adik aku, mama aku, terus adik ipar aku, Pak Robi pasti ingat. Woi, bangun, ada yang nangis, bangun. Itu semua langsung bangun gitu ya? Mama langsung lari dari kamar. Bangun. Istri aku kan histeris. Langsung mama aku langsung ini apa? Peluk ya. Langsung meluk mama aku, dibaca-bacain kan. Ayat kursi apa, nenangin istri aku. Dan itu benar-benar suatu pengalaman yang emang belum pernah aku ngerasain di rumah itu selama ada bapak. Walaupun aku dengar cerita dari mama, dari bapak, kadang ada yang nangis. Tapi aku baru kali itu benar-benar real ngedengerin itu ada yang nangis di belakang. Tahu, pas suara nangis itu jauh apa dekat suaranya? Samar-samar teh. Oh, kalau samar-samar itu dekat ya. Sosoknya ada di sekitarnya. Tapi kalau suaranya deket nih di kuping itu sosoknya jauh gitu. Aku masih ingat intonasinya ya. Rintih kesakitan gak sih? Iya itu. Aku sampai kecilin TV. Itu aku teriak bangun semua. Sampai adik ipar aku tuh wah semua bangun. Untung gak teriak maling gitu. Itu langsung. Itu nggak ada. Langsung hilang asli. Itu mama nenangin istri aku ada sekitar 20 menit. Istri aku udah lemah banget. Biasanya campur aduk kan ya, takut lah. Terus fisiknya emang lagi capek mungkin ya kan. Ya sampai anakku tuh ikut nangis juga kan ya, itu yang kecil tuh. Pokoknya selama aku di rumah itu ya baru kali itu aku ngedengar hal yang emang benar-benar goib. Benar-benar goib. Karena sewaktu masih ada bapak, walaupun banyak cerita-cerita miring di daerah situ, di sekitaran rumah aku, belum pernah aku istilahnya ngerasain langsung gitu kan. Belum pernah ya, tapi pas udah pernah itu nggak penasaran lagi jadinya. Malah jadi ini ya, kebayang-bayang. Takut ya? Iya, aku kadang pulang ke rumah juga, mohon maaf mama, bukannya aku malas atau gimana. Jujur ya, karena emang sekarang kesibukannya agak banyak juga ya di sini ya, semenjak aku kerja kan. Yang kedua yaitu kuatin mentalnya bener-bener. Jadinya kalau dulu kan santai banget kan, aku pulang saya mau begadang sampai malam juga, dijabanin di luar kan, itu ada terasnya kan. Iya. Ada teras. Kayak balai-balai gitu. Kalau sekarang aku nyiapin mental kayak bener, ke istri aku juga, ayo nginep di Bogor. Gitu. Iya. Tapi aku salut sama mama aku, sehat selalu, sama adik aku ya yang benar-benar betah di sana, karena itu istilahnya bapak aku dulunya di sana juga, dan sekarang benar-benar emang mendampingi di alam sana ya kan. Masih, aku yakin masih memantau keluarga aku gitu, mama aku sama adik aku, semoga sehat selalu di sana ya. Amin. Gitu. Jadi terlepas dari itu ya, image orang-orang tentang sekitar rumah aku ya aku percaya. Aku percaya gitu. Kalau dulu kan ya antara percaya nggak percaya gitu, karena gue nggak ngalamin gitu. Kalau aku sih orangnya apa, to the point. Kalau orangnya to the point, realistis ya kalau ke orangnya. Kalau misalnya kata orang di sini, wow ini. Kalau gue belum ngalamin ya
apaan sih? Iya gitu. Mana nggak ada? Ngedenger cerita dia tuh doang gitu. Iyain aja biar cepet gitu. Bukannya nggak menghargai atau apa ya. Tapi kan itu masing-masing individu ya, keyakinan ya gitu. Tapi setelah aku ngalamin sendiri, yang tadinya percaya nggak percaya, bahwa di tempat itu ada, ya sekarang percaya. Nah gitu. Sekarang percaya. Lumayan juga sih istilahnya ngedenger yang emang sering kita dengar di film-film ya. Terus ngedenger dari yang langsung kayak beda banget sumpah. Terus mungkin kalau kakaknya suka nonton film horor nih, kayak misalkan hantu yang mukanya serem-serem atau apa, itu sama kalau kakak beneran ngelihat yang adanya beda loh kak. Kalau yang serem masih bagus karena dia kan dipakai make up, mahal lagi make up. Kalau yang real kan itu mah waduh, jangan deh, itu beda banget sosok astral yang beneran gaib ini sama yang di TV mah. Berarti Kak Lala sering ya? Sering ya. Udah jadi temen ya. Udah jadi temen. Jadi temen ya, tapi ya memang udah keseharian. Namanya kalau waktu masih kecil kan aku nggak tahu itu hantu apa. Cuma taunya itu ada cewek, ada yang mukanya pucet, hitam, terus ada juga yang ada darahnya. Kita mah namanya waktu masih kecil, umur 4 tahun tuh namanya masih anak-anak ya, ada kakak cewek, mau dia muka serem melotot atau apa ya kita mah biasa aja gitu loh. Nah mungkin pas udah semakin besar, jadi tahu ibaratnya ini sosok tiba-tiba melotot itu karena apa gitu, maunya untuk apa datang. Jadi aku bisa ngefilter gaib-gaib yang tiba-tiba datang ke aku nih mau niat jahat atau enggak kayak gitu. Tapi terlepas dari pernyataan tadi ya Telala itu yang tentang fisik dari makhluk astral, aku pernah ada satu kejadian gitu yang mungkin saudara aku juga masih ingat waktu itu ya, emang bikin gaduh sekampung ya. Masa? Iya, aku kan waktu itu selepas pulang dari jaga mie ayam ya, aku kan biasanya ada kuliner dari mertua ya. Terus waktu itu aku jagain yang di cabangnya di daerah Sodong Tiga Raksa. Oh iya. Nah, waktu itu emang kebetulan malam Jumat. Walaupun dalam artian yang sesungguhnya itu yang aku tahu ya, malam Jumat itu kan malamnya sunnah ya. Cuman kan karena image-nya udah kuat banget dari film-film bahwa malam Jumat itu malam horor ya kan. Apalagi malam Jumat Kliwon itu horor banget. Iya, jadi intinya emang kebetulan waktu itu malam Jumat. Gitu. Aku pulang biasa tutup warung itu sekitar jam 11, jam setengah 12. Dan itu melewati daerah yang lumayan sepi. Ya mungkin Telala juga kalau misalnya main ke sana yang daerah Kelenteng pasti tahu ya, daerah Sodong itu kan. Aku lewat situ dan itu ada 2 alternatif jalan. Yang satu arah ke Masjid Al-Amjad ya kan, yang satu arah jalan rayanya lah gitu ya. Yang satu lewat perkampungan. Nah, aku milih yang lewat perkampungan karena emang lebih dekat, cuman ngelewatin kuburan. Iya. Nah, di situ ada komplek pemakaman lah gitu ya. Jadi terus ngelewatin sawah juga gitu. Nah, pas aku ngelewat situ, itu aku masih ingat jamnya itu jam setengah 12 malam ya. Emang keadaan emang sepi banget karena emang apa ya, beres hujan. Jadi masih rintik-rintik gitu ya, beres hujan deras gitu. Aku ngelewat situ, nggak tahu kenapa hati aku tuh pengen lewat situ. Biasanya kan aku lewat biasa. Kadang aku mampir dulu jamu gitu kan, karena kan ada tukang jamu, ada tukang martabak di situ kan. Kalau lewat jalan yang biasa gitu, yang besar. Aku lewat jalan yang alternatif tuh, karena pengen cepet gitu. Nah, pas di daerah komplek pemakaman. Nah, ini kalau aku nginget lagi, sebenarnya ini kayak percaya nggak percaya, kenapa kok gue bisa ngalamin seperti itu ya kan? Tapi bener-bener istilahnya ini real banget. Pas ngelewatin komplek pemakaman, aku nggak kepikiran apa-apa, aku nggak ada halusinasi seperti apa gitu ya. Selama perjalanan aku santai aja gitu kan. Karena emang biasa bolak-balik lewat situ. Udah biasa. Iya udah biasa. Pas di bagian belokan di situ kan di sebelah kanannya itu ada bekas ini ya, kandang ayam ya, yang gede itu ya. Di kirinya itu kan semuanya makam. Nah jalannya enak, jalan coran, jalannya tuh. Pas belokan itu nggak tahu kenapa, aku tuh bener-bener kaget banget, walaupun aku nggak ngelihat jelas itu apa. Tapi yang ya kita sebut aja sosok lah ya. Sosok itu tuh berdiri di bener-bener di pas belokan itu, di tengah jalannya.
Otomatis kan kita refleks ya. Aku refleks ngerem, ya kan? Aku refleks ngerem. Jangankan sosok kucing lewat aja kita refleks kan ngerem ya. Walaupun kucing ngebut gitu ya, tapi kan kita iya gitu kan. Pas belokan lagi, itu aku hampir jatuh bawa motor Vixen. Aku masih itu punya kakak ipar aku, ya kan. Terus bawa bronjong, yang isinya itu kuah ayam. Oh iya. Cesim sisa, ya kan. Terus baskom. Aku ngerem bener-bener refleks banget. Tadinya aku nyangkanya itu apaan gitu kan. Pas aku ngerem, aku ngelihat itu dari bawah sampai atas itu bener-bener jelas. Jadi enggak astral. Jadi apa ya, enggak samar-samar tapi padat. Wujud gitu, benar-benar wujud gitu. Benar-benar wujud, tapi kayak ngelayang itu. Kayak ngelayang. Iya, aku ngelihat. Karena aku pas kaget itu mata aku tertujunya ke jalan. Enggak gini enggak. Gitu. Set, aku ngelihat jelas banget si kainnya itu benar-benar kayak ini ke angin-angin gelantung. Terus aku nggak tahu gimana, aku refleks kan gini, aku penasaran ngelihat bener-bener apa rambut kusut gitu ya, agak tebel, terus agak keriting gitu. Benar. Aku ngelihat ke atas, bener-bener rambut doang. Nah di situ, aduh aku merinding nih. Datang guys, sosoknya merindingnya banyak. Pas aku ngelihat wujud semuanya, aku refleks. Kakak pernah, Teteh pernah nonton film Dono? Tahu. Yang pernah dia ngelihat hantu terus gitu kan, motorin motornya gitu. Oh iya. Mirip. Aku motor itu nggak bisa nyala Pak. Motor itu nggak bisa nyala. Aku starter nggak bisa, karena saking kesima ya, terkesima gitu kan. Biasa juga kalau orang yang memang ibaratnya ditampakin atau itu energi dia gede banget. Nah iya betul. Kayak aku tuh kayak lemes terus panik gitu. Aku ngegeter itu motor, aku sela-sela nggak hidup. Aku dorong. Itu pas dorong masih ada nggak sosoknya? Aku nggak noleh lagi. Aku benar-benar mau ngucapin istighfar aja. Nggak bisa. Kayak mulut kekunci gitu ya. Yang penting aku masih bisa jalan. Itu sekitar ada 15 meter ya. Kan itu kan pas belokan ya. Kita kan balik gitu kan otomatis sudah nggak kelihatan tuh dia. Nah, di situ aku salah tuh. Aku sempet nengok. Karena emang udah jalannya udah itu kan kalingan tembok kan. Aku salah bisa. Dan itu aku bawa motor bener-bener nggak kontrol. Yang penting nyampe. Aku lah jalan biasa. Terus aku mampir di tukang jamu yang depan sekolahan SD di daerah Jalan Raya Margasari lah gitu ya. Dan itu tukang jamunya itu emang sohib aku banget. Dan itu orang yang pertama aku ceritain. Karena dia ngelihat aku tuh bener-bener panik. Kayak orang kenapa ini? Gitu. Kenapa nih? Kenapa nih? Minum dulu. Kejar begal katanya. Bukan. Ya, gak tahu. Kunti, aku bilang gitu, ya kan. Aku sempat bikin status juga. Mungkin yang sekontak sama aku waktu itu, ya kan, pasti inget kan? Ya kan, karena aku bikin status sampai rame. Sampai besoknya ya aku di wawancara gitu. Ditanya-tanya sama Ustadz gitu. Yang ada yang Ustadz almarhum juga ada yang nanya aku di daerah rumah mertua aku, nanya-nanya apa yang dilihat gitu, pada penasaran gitu. Karena ya aku tuh sering lewat situ dan baru kali ini aku ngeliat itu di situ. Dan kalau kata orang-orang daerah rumah istri aku tuh bilangnya ya mungkin belum kenal kali atau kenalan. Nah selepas dari itu 2 minggu aku nggak berani lewat situ. Tapi beres 2 minggu aku biasa lagi. Biasa lagi lewat situ, nggak ada takut, nggak ada apa, nggak ada trauma, nggak. Udah biasa ya. Ya mungkin ya kalau kata tadi teman kakak mungkin mau kenal berarti dia udah kenal sama kakak. Iya, gitu. terus yang melekat itu selama 2 minggu. Melekatnya itu, jadi kan aku takut tuh ke situ. Tapi setelah 2 minggu aku lewat ke sana biasa aja. Biasa aja gitu, biasa gitu. Jadi dalam artian sebenarnya sih makhluk gaib itu kan emang ada ya, di sekarang juga mungkin ada ya. Nah itu gimana kita menyikapinya aja, tergantung kita masing-masing. Kalau misalnya kita lemah, kita ini ya pastilah kita betul pastilah kita takut, kita ini yang juga manusia biasa ya. Tapi kalau misalnya kita emang lagi mentalnya lagi kuat, lagi ini nggak ada. Karena kebanyakan sih sebenarnya apa ya,
kecampur juga sih sama halusinasi mungkin ya, sama rasa takut. Karena gini loh, Kak. Aku dari tadi kakak, teteh, kakak. Apa Kak? Apa nih? Kakak apa teteh? Iya, nggak apa-apa. Teteh aja deh. Teteh aja biar lebih menyunda. Nih, ada misalkan kita main ke salah satu tempat. Walaupun tempat itu angker banget, pernah ada kepala bergelindingan setiap malamnya. Tapi kalau kita nggak tahu, ya kita biasa aja. Tapi setelah orang cerita, denger jadi takut. Jadi kita kan jadi takut, jadi ini kepikiran. Jadi kayak sosok itu walaupun dia memang benar ada, jadi dia tahu dan memanfaatkan energi kita. Nah, iya betul itu. Iya gitu. Dan perasaan itu sampai sekarang juga ya emang masih ada dalam diri saya itu ya emang wajar ya, lumrah ya di setiap manusia. Kadang kita ada beraninya, kadang ada downnya gitu kan. Kayak contohnya aku kerja di salah satu perusahaan sekarang aku kerja, aku nggak bisa sebutin namanya ya kan. Ya itu kalau kita lagi berani, kalau misalkan aku lagi ngelembur ya, otomatis kan aku sendiri kantor, terus aku yang megang kunci, aku yang prepare, yang mati-matiin lampu apa kan gitu ya. Kalau kita lagi berani ya biasa aja. Tapi kalau misalkan kita lagi ngedon, boro-boro mau ke atas matiin lampu, jalan di bawah aja udah pengen cepat-cepat keluar. Nah ini menarik nih. Di kantor aku dia ada salah satu cerita nih ya, aku di kantor aku yang baru ini ya, yang sekarang aku kerja. Jadi kalau kata temen aku mah, karena terlalu banyak aku cerita tentang hal mistis, padahal kan itu aku nggak ngarang ya, aku ngalamin sendiri. Sampai ada teman aku yang bilang, semenjak ada lu mah kok bener-bener jadi serem ya di sini, kata dia gitu. Ada beberapa teman yang bilang kayak gitu, tapi semenjak lu sebelum lu ada mah ya biasa aja gitu kan. Ya aku juga nggak tahu gitu kan. Nah jadi ada salah satu kejadian ya, ini menarik nih. Mungkin kan orang kadang-kadang ngedengar cerita tuh kalau baru dari katanya mah kan ya itu yang kayak awal-awal aku bilang percaya nggak percaya gitu ya. Jadi aku tuh di kerjaan itu kan ada rekan aku satu cowok ya kan, selebihnya kan cewek. Ya kan, itu ada di lantai 2 sama lantai 3 tuh staffnya itu. Aku kan di lantai bawah. Aku di pergudangan, ya kan, aku di pergudangan. Dan itu nggak sekali dua kali dari aku baru ya kan masuk ke situ, aku kadang-kadang ngerasain hal yang emang menurut aku aneh lah, janggal lah gitu ya. Kayak misalkan nyium aroma-aroma gitu kan. Kayak aku ngelihat benda atau apa. Nah ini yang paling menarik nih. Ada salah satu bangku nih. Kita sebut aja bangku gitu. Bangku plastik gitu. Di meja yang biasa aku bagian logistik ya. Biasa aku nulis barang keluar masuk. Ya kan? Checking barang atau apa gitu kan. Atau buku tamu dari driver ekspedisi atau apa yang isi. Kan ada meja terus ada bangku plastik. Nah itu aku nggak sekali dua kali dari aku baru, aku sering ngalamin kejadian yang janggal dari bangku itu. Dan aku nggak tahu itu penghuni bangku itu siapa sampai sekarang. Cuman tahu itu bergerak aja gitu ya. Nah iya, salah satunya itu bergerak. Jadi awal-awal aku tahu ada yang janggal di bangku itu. Salah satu kejanggalan di tempat kerja aku itu kan dari bangku itu ya. Nah bukan bergerak awalnya Kak, tapi kayak suara. Kayak ada yang berusaha kayak ada yang geser, enggak gitu kayak ada yang ngedudukin. Oh, kayak duduk kan bangkunya plastik. Oh iya, plastik. Iya kan? Ngek-ngek gitu. Truk. Aku lagi main handphone. Kok ada suara. Terus kok di bangku, aku bilang. Nah, aku langsung cerita ke staff, aku bilang. Ada yang percaya, ada enggak gitu kan. Oh masa sih? Iya serius, aku bilang. Ya gitu kan, orang kalau misalnya nggak ngelihat langsung, bener nggak? Iya, masa sih? Nah itu sering berjalannya waktu. Setelah aku ada beberapa bulan aku kerja, itu sering. Nah kesininya bukan suara lagi, tapi gerak. Jadi kalau misalkan aku duduk di bangku itu kan ketika aku lagi nulis aja kan laporan. Nah setelah aku beres nulis laporan kan di situ ada palet ya di bawahnya. Ya aku lebih ke di palet karena ada busanya, ada bantal juga buat nyantai lagi nih main handphone ya kan. Nah bangku itu kan di pinggir aku gitu kan, di pinggir. Nah itu makin kesini kok makin beda ininya, apa ya, eksistensinya gitu. Yang tadinya suara jadi gerak. Wah itu aku kaget banget kan. Dua kali. Aku liatin lagi, berhenti main handphone. Aku liatin gitu, aku pakai ekor mata nih.
Aku cerita lagi. Aku cerita lagi. Dan mungkin teman-teman aku yang ngerasa istilahnya kok dia sering banget nyeritain bangku itu ya kan. Jadi dia tuh seolah-olah ya gue percaya dah gitu. Jadi iya Mas Ari kok hati-hati Mas Ari katanya baca-baca atau apa yang penting nggak ganggu lah gitu. Awalnya mah kan iya itu kan halusinasi lah atau apa. Nah satu ketika nih ya kejadian yang benar-benar istilahnya aku puas, yaitu ada temennya gitu loh, dalam artian ada saksi. Iya. Yang ngeliat langsung bukan aku aja. Jadi Yaitu rekan kerja aku yang aku nggak bisa sebut namanya ya di sini. Rekan kerja aku. Kita lagi ngobrol ya kan. Aku ngedenger nih. Ya kan. Kakak udah nyantai, udah biasa aja. Iya, aku diam. Gerak lagi, gerak. Nah, aku langsung ngomong. Aku pengen ngebuktiin gitu. Mang. Aku gerak. Aku bilang. Dia gitu. Wah. Ya Mang, bener Mang. Terus dia ngeliat. Bener. Baru. Iya. Akhirnya yang staff juga semua percaya. Iya, akhirnya atasan aku juga bilang, ya kita kan dimanapun kita berada ya kita pasti berdampingan dengan hal gaib. Dan atasan aku ya itu ngasih saran yang istilahnya yang positif lah gitu. Yang penting nggak ngeganggu, nggak apa gitu. Karena di setiap tempat itu pasti ada. Yang penting lu gua gitu. Gitu kan. Dalam artian kan ini dia mungkin menunjukkan eksistensinya bahwa gua tuh ada. Iya. Gitu kan. Kalau aku masih berharap ya, jangan sampai ya ngewujudin gitu ya. Nauzubillah min dzalik lah gitu ya. Amit-amit gitu. Kalau untuk sekedar suara atau apa itu udah biasa lah gitu ya. Itu mungkin segintir cerita dari tempat baru aku ya gitu. Tapi ini Kak, mungkin itu sosok mau ikutan kerja kali ya. Mungkin tulis apa gitu. Tapi kan dia nggak bisa nyentuh. Wah, ini susah nih. Akhirnya dia ini kenanya bangku. Iya benar. Kepleset itu. Padahal kalau bisa ya lumayan juga buat ngangkat-ngangkat barang ya. Bantuin dong gitu kan. Tapi teman aku juga kadang-kadang suka apa ya, aku nggak tahu dia nakut-nakutin atau gimana gitu ya. Dia bilang, wah udah biasa, sono katanya. Di sono itunya katanya tempatnya. Tapi bilang bantuin ngangkat barang tuh giliran terbang kaget. Iya benar. Nggak apa-apa namakin asa cantik. Asa cantik. Si manis kali. Tapi benar emang setelah kejadian itu yang tadinya ya aku benar-benar isanya takut atau gimana gitu ya. Jadi karena semua orang kan biasa karena terbiasa karena biasa ya. Apa kebalik ya? Biasa karena terbiasa gitu ya. Udah biasa jadinya gitu. Udah biasa gitu. Kadang-kadang kan aku juga suka pengen validasi dari teman-teman juga apakah ada yang pernah mengalamin gitu kan, karena dalam artian kan teman-teman aku yang lain di situ kan lebih lama. Ini udah di situnya gitu. Kalau kan baru ya. Gitu. Dan kebanyakan ya teman-teman yang udah lama di situ ya enggak ada gitu. Enggak, sama ada yang ngalamin juga. Ada yang ngalamin. Mereka nggak ngomong gitu. Nggak ngomong. Tapi giliran kakak buka suara gitu. Iya, ketika aku cerita-cerita itu baru pada cerita gitu. Makanya ada salah satu temen juga yang bilang, semenjak ada lu jadi horor sini katanya gitu kan. Ada mulu cerita aja. Jadi yang lain tuh ikut cerita gitu loh. Semenjak belum ada aku mah ya biasa aja gitu. Karena ya itu kalau aku mah jujur nggak bisa aku pendam sendiri gitu, nggak bisa. Aku tuh istilahnya kalau kata ini gue biar ada yang nemenin gitu ya, teman-teman biar tahu gitu, jangan gue doang yang tahu gitu kan. Gitu kadang-kadang kalau misalkan lembur juga, aduh wah lembur nih, misalkan aku lagi tugas keluar nih, balik ke kantor kan kunci kantor aku yang megang, otomatis aku kan harus masukin mobil ke garasi. Wah gue sendiri nih ya kan. Mana ngebuka rolling door-nya gede banget, harus dikerek. Terus kadang aku kan di dalam. Ya kan itu kan ada beberapa lantai kan gudang. Kalau kantornya kan tertutup tuh. Kalau gudangnya kan kebuka, ya kan ada beberapa. Aku kan jadi tujuan ke atas mulu ya kan. Penasaran mulu gitu. Jadi adalah gitu hawa takut mah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lagi berani, kan berani aja biasa aja. Cuek aja ya. Cuek aja apalagi kalau kita banyak masalah. Oh berarti harus banyak masalah dulu. Jadi kan kalau misalkan, aduh kalau lagi pusing jangan ganggu gue. Aku pernah. Waktu itu aku pulang dari Sukabumi ya, tugas dari Sukabumi. Aku pulang ke kantor itu sekitar pukul 21.30, setengah 10 ya. Setengah 10. Malam, ya? Iya, setengah 10. Sebenarnya di daerah pergudangan aku tuh, di komplek pergudangan aku tuh kan 24 jam ya. Karena kan di sana kan ada ekspedisi juga, kantor-kantor ekspedisi kan. Jadi dia non-stop tuh kerjanya. Kan dia di luar. Kita kan di dalam kantor, iya kan?
Walaupun di luar rame, di dalam kan suasananya beda ya. Aku pernah pulang dari Sukabumi, itu keadaan emang aku benar-benar lagi capek ya. Lagi capek. Terus ya nggak tahu kenapa lah aku jengkel banget lah gitu ya. Di jalan banyak orang yang ngejengkelin lah gitu, namanya juga di jalan ya gitu kan. Entah dari macetnya atau dari orang yang nggak bisa hati-hati bawa kendaraan atau sembrono atau bener lah gitu, lagi bener-bener kacau lah. Itu pas aku masukin mobil, ada suara dari gudang lantai 2. Suara apa itu? Suara nutup pintu gudang kan gede, kalau ditutup brung brung gitu kan. Satu kali cuma satu kali. Otomatis kan aku langsung reply kan, ngelihat ke atas. Ya kan? Di atas ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Udah nggak ada orang? Cuma kakak doang gitu? Iya. Jadi kalau misalnya aku lembur tuh udah nggak ada siapa-siapa. Aku yang megang kunci terakhir tuh. Gitu. Soalnya kan jam 5 tuh udah pada bubar. Itu aku bukannya takut, bukan apa. Aku maki-maki. Hayo. Nampakin lu sini, gua tampol lu. Asli tuh aku lagi bener. Lagi sensi. Nampakin lu, gua tampol lu. Tampakin nggak? Aku gitu. Nggak ada rasa takut sama sekali. Iya. Sampai isanya aku selesai nurunin rolling door, ya kan. Aku matiin lampu. Aku balik lagi penasaran. Pengen tahu gitu. Malah pintunya aku gebrukin gini. Iya. Pintu gudangnya. Kan itu gudangnya ada banyak kan, gudangnya. Sawan itu nanti hantunya. Sampai aku pas kepikirannya pas udah di rumah. Kenapa tuh? Iya, kepikiran, kok gue tadi berani amat. Coba kalau ada langsung. Ayo gitu. Tapi bener loh Kak, itu kadang-kadang psikis kita tuh ya, mental kita tuh mempengaruhi juga. Sama keberanian itu ya. Jadi si hal gaib juga ya istilahnya ya, mungkin mereka juga ya kan, makhluk gaib itu kan kalau dibanding sama kita mah lebih sempurnaan kita ya. Iya. Bener gak ya? Iya. Kena mental. Anjir, maki-maki gue. Anjir katanya, buru takut duluan, takut bonyok ya. Aku di rumah, tadi kalau misalnya ada gimana ya gitu. Tapi kalau bener-bener lagi takut mah, lagi mentalnya lagi down mah, udah nggak bisa. Ada suara tikus lewat aja udah. Iya. Saya sampai nyautin tetangga sebelah buat nemenin. Sembari ngopi ada, rokoknya sebatang 2 batang. Yang penting dia nemenin ke dalam gitu. Gitu, jadi ya gitu. Kadang-kadang kan di kantor itu kan kalau misalkan kita tuh pagi tuh staff tuh kadang ada 1-2 yang udah datang gitu kan. Kadang aku pagi banget gitu. Kadang-kadang kan suka ada apa ya, cerita-cerita yang benar-benar bikin penasaran gitu dari teman-teman gitu. Nah waktu itu aku datang pagi jam 6 ya kan, aku buka kunci. Ada teman aku datang juga, cewek ya kan. Dia naik ke atas, dia turun lagi. Kenapa tuh? Bau melati. Sering, nggak sekali 2 kali. Di gudang ya itu, di atas ya, di kantornya. Kan iya. Lantai itu kan ada yang ini gudang, ada yang ini kantor. Jadi ada gitu tuh gitu. Bau melati katanya. Dan itu kata dia sering. Waktu dia ngomong ke aku, waktu pertama kali ya aku tahu gitu itu bau melati, karena kan aku masih baru kan. Gitu. Bau melati katanya. Masa iya sih, aku bilang gitu kan. Ya, nah besoknya lagi sama, bau melati juga. Gitu kan. Wah, ada apa nih, aku bilang gitu kan. Aku kan jadi penasaran, bener nggak? Ya, terus aku nanya, emang sering katanya gitu. Sering di atas tuh, di pintu tuh bau melati. Gitu. Otomatis kan kata aku, kok ini kayak gini amat gitu. Jadi semenjak ada aku tuh, teman-temanku lebih terbuka. Lebih terbuka. Ya mungkin gitu. Karena ada yang sefrekuensi untuk ngalaminnya gitu. Iya, betul. Mungkin kalau misalkan contoh nih, Lala sering ngalamin, tapi kakak nggak pernah. Lala cerita, kakak pasti nggak ada ya kan, kita benar. Mungkin jadi teman-teman kakak ngerasa kayak, oh dia sama nih, gue juga pengen lah cerita, Mas aku tadi ngalamin ini, oh iya saya juga kemarin, jadi kan nyambung. Jadi saling kayak, udah nggak usah takut lah gini, kalau besok ada apa-apa kasih tahu aja gitu kan. Terus yang biasa bersih juga ya, ada si ibu yang di kantor itu, dia sering tuh cerita ke aku, katanya kalau ibu mah sering katanya di lantai 2 lantai 3 katanya
ngecium bau amis lah, bau apalah gitu kan. Cuman jujur ya kalau untuk wangi-wangian, kalau aku pribadi ya, aku belum pernah, dan jangan sampai lah gitu ya. Cuman kalau untuk yang menunjukkan eksistensinya itu, ya itu yang tadi aku cerita itu, yang benar-benar real. Itu. Yang apa, yang gerak. Enggak, yang itu gerak, yang ini apa, konteksnya di kerjaan aku ya. Yang di kerjaan gerak baku ya. Dan itu ada saksinya gitu, teman aku gitu, yang istilahnya benar-benar ekstrim lah gitu, benar kelihatan sama aku. Itu berarti energinya memang benar-benar gede loh Kak. Kalau sampai benar-benar dia bisa ngegerakin benda, jangankan bangku, benda kecil aja kayak mungkin benda yang kecil aja itu dia mesti punya energi loh. Benar. Gak sembarangan, walaupun itu bangku plastik juga ya. Nggak cuma cetak begitu. Iya, tapi jujur ya, Teh, aku apa ya, yang tadi aku bilang, aku nggak punya dasar apa-apa, ilmu apa gitu ya, indigo atau apa gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, sering aja gitu ngalamin yang kayak gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang istilahnya ngedengar cerita aku dari awal sampai pertengahan ini, ya itu terserah kalian mau percaya atau enggak, balik lagi ke diri sendiri. Tapi ya ini aku kan ada di channel yang emang bener-bener kita ngedepankan realita, real pengalaman dengan Teh Lala ini. Jadi semua yang aku ceritain itu ya benar-benar pengalaman pribadi aku dan ada saksi-saksinya. Nah gitu, jadi kembali ke teman-teman lagi gitu. Mau percaya syukur, nggak percaya ya udah. Dan aku juga ya biasanya memang dari awal pertama kita ngundang narasumber ya kan, itu memang Lala tuh orangnya gini, kakak cerita, aku masuk ke dalam cerita kakak. Jadi kayak mungkin flashback juga gitu. Jadi aku kayak dikasih gambaran seperti ini kayak gitu. Nah terus juga ya zaman sekarang orang lebih berpikirnya ke teknologi sih ya. Betul. Itu mah tahayul nih. Padahal mereka nggak ingat waktu semasa kecil. Mereka kayak anak mungkin tahun 80-90-an itu yang harusnya mereka masih kental dunia mistis ya. Iya, hal-hal mistis, beda sama anak mungkin yang disebut Gen Z ya. Gen Z. Ya. Gen Z. Gen Z. Enggak. Gen Z ya. Memang beda ya Kak, anak zaman yang dulu tuh ketimbang sekarang. Karena kalau zaman dulu memang bimbingan orang tua tuh seperti itu. Awas, jangan keluar siang, tangange. Iya, gitu. betul. Awas, nanti jangan keluar maghrib ini loh, pamali segala macam. Aduh, ngeri kenapa-napa. Memang ada zaman dulu tuh. Nanti takutnya ada hilang siang-siang diumpetin. Tapi memang bener loh, tengah hari bolong tuh nggak boleh gitu. Dan aku pernah inget tuh waktu itu suka ada bahasa dari orang tua, jangan main maghrib kolot antara maghrib ke isya ya. Takut diculik wewe gombel katanya gitu ya. Dari sore ke maghrib juga nggak boleh. Iya, terus takut diculik, bukan wewe gombel dulu, kalong wewe. Kalong wewe. Dan itu emang bener-bener pernah ada kejadian. Iya, di daerah kampung aku pernah ada kejadian. Sama di sini juga ada dekat. Aku kan orang sini kan gitu, dan itu pernah, jadi dia hilang hari keberapanya ketemu, dan itu ketemunya ini kayak ada bambu warna kuning gitu, bambu kuning itu di tengah-tengah bambunya itu. Di tengah-tengah bambu. Terus udah pucat, ditanya dikasih makan apa, katanya dikasih mie katanya. Iya, mie. Tapi itu bener. Udah kayak orang apa ya, jadinya kayak dia tuh lebih sering ke ngelamun apa segala macem. Jadi psikisnya keganggu lah gitu ya, karena yang dia alami itu benar-benar di luar nalar gitu kan. Yang istilahnya diberi makanan binatang kayak gitu kan. Itu ya. Aku pernah istilahnya tahu lah gitu, bukan cerita itu, aku tahu, ngelihat gitu. Karena rame waktu itu kamu kan yang diculik sama kalong wewe itu katanya gitu. Iya. Pokoknya begitulah, kalau orang zaman sekarang ya berbeda. Ya mungkin sebagian masih ada ya yang percaya gitu ya, Allah alam, semua balik ke diri sendiri gitu teman-teman. Nah terus Kak Ari kan masih ada lanjutannya nih, yang bilang poin paling ekstrimnya tuh. Betul. Nah ini sebenarnya tadi kan kita udah flashback, terus udah ke pertengahan, terus ke yang sekarang ya kan. Nah kita flashback lagi ya. Boleh. Ini soalnya benar-benar pengalaman yang aku nggak sengaja gitu kemarin waktu ada kontak ke sini ya, dari maksudnya teman aku ya yang bilang, lu cobain dah, lu punya cerita horor nggak gitu kan, lu datang deh ke podcastnya itu Mbak Lala katanya gitu kan.
tentang apa nih konsepnya? Ya bebas. Ada tentang lu lagi mendaki gunung, lu ngalamin hal apa gitu kan? Perjalanan. Nah, pas ngomong perjalanan itu, nah aku keingat. Jadi dulu aku sempat kerja ya, pertengahan tahun 2013-2014, aku kerja di salah satu perusahaan, yaitu bidangnya itu dry selling ya, jadi penjualan barang-barang rumah tangga, elektronik juga ada. Aku bagian pengiriman barangnya, kayak kurir. Ya bisa dibilang begitu, gitu. Jadi aku di mobil box kayak ekspedisi gitu ya. Cuman kalau ekspedisi kan dia keluar wilayah aja. Kalau kayak ke luar Pulau Jawa. Kalau aku masih di lingkungan itu, ya kan. Dulu aku kerja di tempatnya di daerah Rangkas Bitung, daerah Aweh, gitu. Dan lumayan juga, bisa dibilang lumayan juga tuh. Kenapa? Karena aku itu satu-satunya orang yang mungkin tempat tinggalnya jauh ya. Maksudnya aku dari Bogor gitu. Terus benar-benar aku waktu itu masih muda banget. Ya kan? Masih dalam artian baru-barulah kerja juga gitu. Terus banyak ditinggal. Dalam artian banyak ditinggal itu ketika hari-hari raya orang kan pada pulang. Nah, karena aku mungkin dari kebutuhan atau income aku yang belum cukup untuk pulang, jadi kebanyakan nginep di kantor. Dan kantornya itu nggak ada yang kecil, gede semua. Jadi istilahnya itu untuk mes juga. Jadi rumah disewa gitu kan, dijadiin kantor. Gitu, yang ada 6 kamar, 7 kamar. Dan itu, nah di sini mulai nih pengalaman-pengalaman yang lumayan mistis ya di situ. Waktu itu aku masih ingat pas liburan hari raya, ya kan, 3 hari libur, semua pada pulang, aku nggak. Nah, yang diam di kantor itu bukan istilahnya mentahan, bukan ciatah lah kalau kata Sunda, tetap dikasih duit. Jadi kita sebagai ini penjaga kantor gitu. Jadi kita di waktu libur itu jadi kita ngejagain kantor gitu. Dan itu benar-benar aku sendiri. 7 kamar, 2 ruang tamu, 2 dapur, 4 kamar mandi. Waktu itu aku masih ingat banget, aku nggak bisa tidur, aku teleponan sama teman ya sampai jam 1:30 malam. Nggak tahu kenapa aku tuh pengen pengen keluar aja gitu ya, ngirup udara segar. Kan sebelum-sebelumnya aku kalau misalnya tidur ya tidur aja gitu ya, nggak keluar lagi. Aku keluar, Kak. Aku keluar. Kok kayak hawanya kok dibilang dingin enggak, dibilang panas enggak gitu. Jadi kayak lembab gitu. Kayak lembab. Nah, aku di luar ngerokok sebatang 2 batang, ya kan. Waktu itu aku emang bener-bener masih berani, Kak. Dalam artian takut itu ya biasalah gitu, nggak ada takut-takutnya gitu aku tuh. Bodo-bodo amat ya. Beneran emang bodo amat dulu tuh. Gitu. Ya aku ngerokok gitu. Terus aku masuk ke dalam. Karena kan lembab banget gitu kan, kayak hawa tuh kayak mau hujan tapi enggak gitu. Terus terus aku ke dalam, aku nonton TV. Selang 15 menit ada suara lagi mainin air. Kamar mandi. Di kamar mandi dapur. Itu aku merinding. Kerannya nyala enggak? Enggak nyala. Enggak, tapi kayak orang ngobok-ngobok gitu. Bukan. Kayak orang mandi. Tuh aku merinding. Dan itu aku cerita juga ke teman. Mungkin teman aku kalau nonton yang pernah kerja di Rangkas pasti ingat lagi. Gitu. Kataku, suara apaan ya kan? Kayak mainin air gitu kan. Itu aku antara percaya nggak percaya gitu kan. Ini tikus nih. Karena dulu emang benar-benar nggak takut. Aku nggak takut. Gitu. Aku nyoba buka pintu dapur. Aku buka kamar mandi, ya nggak ada. Ya, gimana sih kayak di film-film? Yang suara ini gitu, buka nggak ada gitu kan. Terus ya udah aku nonton TV lagi. Nah, itu hari pertama ya. Hari kedua, biasa aku teleponan lagi sama temen ya kan. Waktu itu baru jam 11:30. Baru jam 11:30 itu masih benar-benar masih ini ya, masih pagi lah gitu ya. Ya, jam 11:30 itu kan di ventilasi itu kan nggak ada yang bolong ya kayak. Semuanya pakai ini jaring nyamuk gitu ya. Kelambu. Iya, jaring nyamuk yang di ventilasi itu ya, buat anti nyamuk gitu kan. Nggak ada yang bolong tuh. Oh iya. Aku lagi nonton TV sambil teleponan. Ada burung. Burung apa? Burung terbang. Nggak tahu aku burungnya burung apa.
terbang. Sumpah demi Allah aku nggak bohong. Aku masih ingat. Bukan. Nggak tahu jenisnya, nggak tahu apa gitu kan. Cuman agak dibilang kecil enggak, sedang. Itu ada sekitar 15 menit muter-muterin di situ gitu. Muter-muterin di situ. Dan aku sempet ngasih tahu ke yang teman aku yang teleponan itu ada burung. Ada burung, dan alhamdulillah temen aku tuh ya positif orangnya. Gitu, jadi nggak nakut-nakutin atau gimana gitu. Cuma ini kali ada yang kejebak dari siang atau ada yang nyarang kali di plafon gitu kan. Padahal plafon masih rapi semua. Karena kita perusahaan kontrak itu rumah kan direnov semua. Gitu. Nah itu hari kedua. Hari ketiga, nah ini yang paling ini. Apa tuh? Hari ketiga aku waktu itu jam 11, enggak, jam setengah satu. Malam? Iya malam. Jam setengah satu malam. Aku tiduran di kamar, aku nggak nonton TV. Aku tiduran di kamar, aku lebih kayak ngedengerin lagu, ya kan. Sambil aku Facebookan, dulu kan masih zaman Facebook ya. Facebook. Terus ada suara kayak barang jatuh. Kan di situ kan banyak tumpukan ini ya, barang-barang yang mau dijual ya. Kayak panci presto lah, apalah gitu kan. Kayak gitu kan. Aku kan refleks ya keluar ya. Apa gitu kan, ini paling ekstrim banget nih. Nggak ada yang jatuh ya kan. Pas aku mau ke kamar mandi sekalian pipis kan, habis lihat itu kan, misalnya kamar mandi di jendela ruang tengah tuh ada yang lagi duduk. Serius, ada yang lagi duduk di balik jendela itu ya, di luar, dan itu benar-benar jelas banget aku lihat. Cewek? Hah? Aku nggak tahu cewek cowok, cuman ya gitu, kayak apa, hitam. Terus ada samar-samar putihnya. Gitu. Karena jendelanya nggak ada gordennya. Suara apa gitu? Gitu. Iya. Ngedengar aku tadi gitu. Terus? Iya, gitu. Pas aku astagfirullah. Nah, di situ baru aku mulai kayak gimana ya? Dari bener-bener aku berani, jadi kayak ada trauma. Nah, itu mulai downnya itu di situ. Dan setiap pengiriman barang, dulu kan mungkin orang-orang tahulah, sebelum jalan Rangkas Malimping itu proyek Jayabaya ya. Proyek itu pembangunan proyek jalan. Dari Rangkas ke Malimping itu kan menempuh jarak waktu yang lumayan lama ya, 5-6 jam. Kalau sekarang kan udah enak ya, udah coran semua, 2 jam juga nyampe, 2 jam setengah. Nah aku ngalamin tuh waktu masih jalannya rusak, kita kan kiriman barang kan wilayah satu misalnya Rangkas Bitung ngirim ke daerah Malimping, kantornya ada di Malimping, jadi kita harus ke kantornya dulu, kita ngambil kwitansi rumah-rumah yang mau dikirim, barangnya dari Rangkas, karena Rangkas itu kantor termasuk gudang barang juga, pergudangannya juga. Nah aku ngirim ke Malimping, biasa aku start itu jam 4:30 pagi ya, jam 4, jam 4:30 pagi, nyampe ke Gunung Kencana, kan kita ngelewatin ini ya, kelapa sawit, kebun kopi, ya kan. Terus gunung ya kan, Gunung Kencana itu kan. Banyak ini kan, jangan, udah puyeng banget lah. Nah, nyampe ke alun-alun Malimping itu, ke kantor Malimping itu sekitar jam 8. Jam 8 dari situ kita ngambil kwitansi, terus kita ngirim ke daerah-daerah Malimping ya, ke pelosok-pelosok gitu kan, yang orang-orang mesen gitu. Awalnya kan pakai sales dulu ya. Pakai sales kita yang ngirim. Dan itu hampir setiap hari kita ngirim daerah situ tuh nggak pernah kita pulang sore. Karena jarak dari Rangkas ke kantor Malimpingnya aja kan lumayan jauh. Nah dari kantor Malimping ke konsumen itu juga lumayan jauh. Jangankan ke konsumennya, ke titik lokasi konsumen berada itu juga 3 jam. Belum di sananya kita mencar. Karena ngirim ke daerah-daerah pelosok itu. Iya betul. Lewatin gunung segala macam. Sampai istilahnya ke pinggir laut lah gitu ya. Dan itu pulang itu nggak ada yang sore. Malam ya. Malam semua. Pokoknya maghrib itu kita baru beres ngirim nih. Kan kita ke kantor Malimping dulu. Ya kan, ke kantornya dulu. Kita ngasih setoran, karena kan ada pembayaran cash, ada yang enggak gitu kan. Ngasih setoran, ngasih kwitansi, terus kita checking barang, checking yang terjual. Pokoknya kurang lebih kita 2 jam sampai 2 jam setengah di kantor itu. Otomatis kan sampai malam, ya kan. Nah, belum istirahatnya, ngopi-ngopinya, ngerokok. Iya. Pokoknya pulang dari kantor Malimping itu setiap hari itu startnya itu jam 10 sampai jam 10:30 malam. Otomatis di dalam perjalanan itu lebih dari jam 12 malam. Iyalah. Kita masih ada di jalan. Nah, satu ketika. Satu ketika nih.
deg gitu. Biasanya kita aku kan kerja waktu itu sekitar 3 tahunan ya. Biasanya kita pulang tuh ya biasa aja walaupun jam 2, jam setengah 3, jam 1 ya kan. Ngelewatin Gunung Kencana, ngelewatin kebun kopi, ngelewatin sawit biasa aja. Tapi mungkin karena hari itu emang kita tuh lagi dikasih rezekinya yang kurang bagus tentang masalah mistis itu. Emang sih dari awal kita berangkat dari Rangkas juga udah nggak enak perasaan. Udah punya feeling ya? Iya, aku waktu itu kan posisinya masih helper. Helper itu kenaik. Iya. Masih helper 2, supir 1. Cuman aku waktu itu posisinya baru bisa mobil. Otomatis kan aku masih seneng bawa mobil. Iya. Nah, kalau aku berangkat itu jam subuh itu aku pasti gantian sama supir aslinya. Setengah-setengah perjalanan. Nah, kalau pulang itu full aku. Karena mata masih kuat, masih enak banget, gitu. Enak banget bawa mobil ya kan, walaupun capek juga nggak capek gitu kan. Nah itu udah nggak enak perasaan. Dari ngirim barangnya juga, kita kan ngelewatin hutan-hutan juga ya ke rumah konsumen itu ya. Dari ngirim barang di daerah Malimpingnya juga udah hawa tuh udah nggak enak, udah kayak gimana ya, kayak wah ada apa nih gitu, kok gelisah amat gitu kan. Terus aku nanya ke temen aku, ya temen aku juga sama, malahan ada satu temen aku itu yang nggak bisa aku sebutin namanya juga ya. Itu dia kayak orang agak ngerti, orang paham. Orang paham tentang masalah kayak gitu. Terus dia mungkin dikasih kelebihan sama Allah ya, kadang dia bisa ngedeteksi keberadaan. Itulah dia pokoknya. Ngerasa nggak? Ngerasa sih katanya benar. Nah kita ngobrol-ngobrol setelah ngirim dari konsumen Malimping, kita ngobrol-ngobrol di kantor Malimping ya kan. Beberapa jam itu kita ngopi, ngerokok, setoran, udah beres semua. Siapa yang mau bawa mobil? Saya aja deh, aku bilang gitu kan. Karena aku masih enak segar nih, ya, masih segar terus masih senang bawa mobil. Ya, aku aja yang bawa mobil. Oke siap. Nah rekan aku kan pas awal berangkat mah kan kita awal pulang kan masih pada seger ya, ngobrol biasa, pertengahan jalan mungkin udah pada ngantuk ya kan. Terus tidur. Nah, tadinya aku pulang mau lewat jalan biasa, lewat Leles lurus langsung tembus ke Rangkas, lewat Leles. Kenapa aku pengennya belok ke kiri, ke arah yang tembusannya ke Jalan Raya Pandeglang di sananya. Itu kan ada pentembusan tuh. Sehabis Gunung Kencana itu kan ada jalan ke kiri. Iya kan? Jauh dong muter. Iya. Aku tuh pengennya ke situ. Kenapa gitu loh waktu itu? Aku belum pernah ke situ sih. Belum tapi ya? Tiap kalau ngelewatin jalur selatan emang kalau ke situ ke arah Pandeglang. Iya, ke Serang, tapi Serang luas kan. Iya, ada Serang Timur, ada Serang Barat kan gitu. Nah, kenapa aku jalurnya ke kiri? Dan waktu itu nggak sama kayak yang sekarang. Kalau sekarang mah kan mungkin teman-teman yang sekarang jalan ke Malimping lewat Rangkas kan enak nih jalannya ya. Terus banyak yang jualan kaki lima itu ya. Sekarang mah banyak yang tukang-tukang kopi di pinggir jalan karena sekarang banyak truk-truk yang istirahat tuh ya. Kalau dulu mah nggak ada. Di Gunung Kencana aja benar-benar sepi. Iya, sepi. Benar-benar sepi. Dan itu pas di pertigaan itu yang mau ke Pandeglang itu, Jalan Raya Pandeglang. Kenapa aku pengen belok ke situ gitu loh? Aku belokin mobil di situ. Itu kalau nggak salah sekitar jam 2 lah. Jam 2 lewat 15 lah gitu. Setengah 3 kurang. Soalnya kan di situ ada jam ini ya, digital ya. Ada jam digital. Aku masih ingat banget kenapa aku belok ke situ gitu kan. Keadaan gerimis kecil. Ya aku ke situ, terus aku biasa gitu bawa gitu mobil. Jalannya emang agak enak teh. Ke situ kalau ke yang Leles kan agak bergelombang gitu ya, ada belum. Ke situ memang agak enak, agak hot mic lah. Mobil goyang. Mobil goyang. Gini kayak yang gimana sih, ngebos ban? Iya. Kayak ngebos ban. Goyang. Wah, bocor nih ya kan dalam hati. Bocor nih ya kan ban. Otomatis kan berhenti. Yang berdua kan udah tidur di alam mimpi ya kan. Lagi pada tuh, pas itu? Enggak aku bangunin. Enggak. Karena aku nggak enak aja gitu loh. Lagi capek-capeknya gitu, lagi pada mimpi, takutnya lagi nikah sama Marsanda atau gimana ya kan. Soalnya ada yang ada gitu kan. Aduh, nikahin aku Bang gitu. Lagi bener-bener pada ini gitu, lagi fokus tidur lah gitu ya. Aku turun sendiri. Aku turun dan itu aku nggak kepikiran apa-apa teh. Padahal aku dari awal tuh nggak enak ya perasaan. Iya, aku pas turun itu benar-benar di tengah hutan kebun kopi asli. Pas aku turun tuh nggak ada aku curiga atau apa ya.
aku fokusnya ke ban. Heeh. Aku senterin itu ban pakai handphone. Satu-satu aku ngeliling loh. Iya, muterin ya. Mobil box. Iya. Mobil box kecil. Aku muterin, nggak ada, sampai aku detail gini kan. Nggak, itu kalau misalnya ada anjing hutan atau beruang mah udah disantap kali saya. Iya. Gitu, bener di hutan gitu kan. Terus temen bangun yang agak bisa itu. Kenapa? Katanya. Bocor aku bilang. Bocor katanya. Yang mana? Tapi nggak ada, aku bilang gitu. Iya. Katanya bocor. Iya tadi masuk goyang-goyang, aku bilang gitu. Kirim bocor, nggak ada, aku bilang. Coba cek lagi sama aku. Nggak ada. Langsung dia Ri, masuk kata dia. Aku masih ingat ngomong, iya, Ri masuk. Kenapa? Aku bilang, masuk katanya masuk. Pas aku mau masuk, aku kayak ngelihat dikit. Apa itu? Ke atas kap. Hah? Ada yang duduk. Ya, asli. Aduh, sumpah. Waduh, dia pengen numpang itu Kak. Coba. Mau ngikut. Ri, masuk dia tuh. Pas aku masuk. Astagfirullahaladzim, aku begitu kan. Aku masuk, itu temen aku yang supir aslinya mau loncat. Kenapa? Karena kaget kan dengar, astagfirullahaladzim, dia mau loncat, asli dia mau loncat. Iya. Kata temen aku yang di tengah, yang agak bisa. Yang bisa. Masuk. Itu aku saking groginya. Ini kunci kok gak, kan aku cabut tuh ya pas ininya ya, pas aku ngeliling itu. Karena refleks kan setiap aku berhenti di mobil pasti aku cabut ini kunci kan. Itu susah masuk. susah masuk asli. Saking refleksnya ya. Ya Allah, bener itu pengalaman yang paling ini ya. Apa yang Kakak lihat bentukannya? Itu yang duduk. Jadi kayak duduk, rambutnya panjang, duduknya gini nih. Ini kain doang nih. Lagi gini nih. Aduh, aku kan pas kata dia masuk kan refleks kayak gini kan ke atas kan, pas mau masuk mobil gini. Astagfirullahaladzim, masuk kata dia, masuk. Pas masuk gini, itu teman mau loncat. Iya. Teman mau loncat, ditahan kan sama tuh. Ayo, gitu. Ada apa gitu. Masuk. Masuk. Allahumma la ilaha illallah. Baca ayat kursi dua-duanya baca ayat kursi. Panik ya. Panik. Itu benar-benar sampai masuk terus aku gas. Itu mobil berat banget, asli. Pas aku gas itu mobil berat banget. Dan itu suasana bener-bener aku ngalamin kayak di film horor yang ada di layar lebar. Kayak ada asap gitu kan. Oh iya. Padahal mah kabut ya. Bener, tengah hutan di atas gunung. Betul. Gunungan gitu. Iya, suasana kan ada hantunya, ada itunya. Wah, ini mah gue peran utama nih di layar lebar ya kan. Benar itu. Pokoknya suasananya yang menurut aku nih ya selama hidup aku yang benar-benar emang ekstrim dan benar-benar sampai keinget sampai sekarang ya itu pengalaman itu. Kita sampai benar-benar ngebut gas kita ngebut, mobil itu kayak berat. Kayak mau nanjak kayak susah gitu, kayak bawa beban banyak. Iya, padahal jalan lurus, jalan rata. Ya Allah, ya Robi, itu pengalaman. Itu Allahu la ilaha illallah. Baca ayat. Terus selang ada sekitar 30 meter ya agak jauh lah ya, lumayan jauh, mobil enteng lagi. Berarti dia udah turun tuh. Mungkin ya kan, mobil enteng lagi. Kita ngebut ya kan, pokoknya kita nggak berhenti sampai nyampe. Kita ngebut, kita fokus, dan yang teman berdua ini nggak tidur sama sekali sampai nyampe. Pada gini. Aku natap dia natap aku. Mungkin dalam benak mereka, jangan dulu cerita yang lu lihat ntar aja di kantor gitu maksudnya. Takutnya masih ada di atas. Dan kita sampai kantor, aku cerita ke semuanya. Dan itu trending beritanya selama seminggu. Wah, ngomongin itu terus. Iya. Dan yang temen aku tuh tahu. Kata dia di atas tuh ada yang duduk katanya. Dan kenapa dia tahu? Ya kan? Dia di mimpinya itu mimpi itu. Jadi selama dia tidur, mimpi ban ngerasa kayak kempes. Dia juga ngerasain itu. Terus dia ngelihat aku turun juga di mimpi itu. Jadi terus di atasnya udah ada. Jadi ibaratnya dia udah dikasih petunjuk ya, gambaran kalau nanti itu bakal ada
ban kempes, terus dia di mimpi juga dikasih lihat, itu jatuhnya kayak membaca kejadian yang akan datang. Betul. Gitu. Walaupun kasarnya dia di mimpinya itu mungkin baru berapa detik, dan itu kejadian muncul berapa detik kemudian juga. Iya. Dan itu teman aku cerita seperti itu, ya kan? Dan kita kan percaya aja ya, karena kan dia emang agak ngerti gitu ya. Itu aku posisi sebelum nikah ya. Dan itu kejadian, ada lagi nih ya, habis itu aku kejadian, tapi di tahun-tahunnya aku udah nikah. Oh, pas udah menikahnya. Aku udah nikah, aku udah punya anak, aku udah tinggal di Tangerang ya, udah tinggal di Tiga Raksa. Saksi hidupnya ada mertua aku, istri aku masih hidup sampai sekarang. Jadi aku ngalamin kayak yang temen aku alamin. Aku kayak mimpi, ya kan? Tapi ke bawah nyata. Nah, aku mimpinya itu, jadi aku tuh di dalam mimpi itu, aku jalan ke Bogor, jalan kaki. Dari Tangerang ke Bogor jalan kaki, ngelewatin hutan, ngelewatin makam. Terus aku diikutin sama Kunti. Nah, sebut aja Mr. K. Padahal udah gue sebutin ya. Iya. Miss K. Iya, Miss K. Aku diikutin di mimpi. Di mimpi tuh ngedeketin, terus aku teriak, Allah. Itu teriaknya langsung kenyata. Sampai istri aku refleks bangun, mertua aku pada bangun. Mertua aku kalau lihat nih, bapak mak pasti inget. Iya. Dan itu aku langsung refleks, Allahu Akbar, gitu kan. Istighfar. Kan pikir mertua aku sama istri aku pernah diribut kan gitu ya. Langsung aku refleks, aku pakai sarung, aku pakai peci, aku disuruh wudu sama mertua aku. Wudu dulu. Kenapa? Aku wudu. Wah, ini nih langsung merindingnya tuh. Bilang, dan itu pertama kalinya aku ngalamin kayak apa ya, kesurupan gitu ya. Itu pertama kali. Iya. Sebelum kesini aku sering kesurupan ya. Nah, itu pertama kalinya. Itu kerasukan apa kakaknya? Ya itu yang di mimpi itu. Dan itu benar-benar aku lawan. Tapi nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau yang di mimpi itu jatuhnya seperti erep-erep. Nah iya. Iya. Kakak tuh kayak dikejar atau diikutin sesuatu. Terus kakak tuh mau bergerak susah. Akhirnya sampailah kakak ngucap. Kan biasa kalau erep-erep itu kita mau ngomong susah, kayak mulut kekunci. Jadi kayak baca doa kayak balelo lah kayak. Akhirnya kakak bentes tuh ngomongnya. Iya. Ngucap lah takbir baru bangun. Iya, itu aku habis wudu, terus tiba-tiba aku malah nantangin orang yang istilahnya cukup berpengaruh ya di kampung itu, dalam artian ustadz lah gitu ya, yang sering ngeruqyah orang. Sampai aku nantangin, panggil dia, bilang gitu. Kata aku kan istighfar, astagfirullahaladzim, tapi aku masih bisa nyebut. Terus aku nelpon almarhum bapak aku. Terus bapak aku ngasih bacaan-bacaan gitu kan, sampai aku tenang. Dan nah itu aku percaya tuh, langsung aku flashback kejadian yang tadi didudukin Kunti itu yang atasnya, yang teman aku dari mimpi langsung kenyata itu kealaman sama aku. Gitu. Jadi tentang masalah mistis itu ya, sekali lagi buat teman-teman ya, ini kembali ke diri kita masing-masing ya, mau percaya mau enggak itu terserah. Yang penting ya apa yang saya sampaikan yaitu pengalaman pribadi saya yang benar-benar real, yang benar-benar nyata gitu. Dan ya itu apa ya, menjadikan salah satu pelajaran bahwa kita itu harus benar-benar meyakini alam gaib itu ada. Gitu. Terus kita juga harus benar-benar meyakini bahwa kita itu jangan lemah. Kita itu adalah makhluk sempurna, lebih sempurna daripada mereka. Iya, benar. Gitu. Karena yang hakikatnya ya pelindung kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Gitu, nggak ada perantara yang lainnya. Iya. Gitu. Dan kalau aku mau ngomongnya, kakak ini jatuhnya kalau Lala dengar dari cerita yang pertama sampai sekarang, kayaknya udah kurang lebih 3 kali tuh ada Miss K terus. Iya. Nah, kalau yang Miss K yang pertama ini aku nggak tahu ya. Aku dapat gambaran itu karena aku ngerasa kakak tuh dari ngelewatin jalan yang dari Sodong lewat Kelenteng kan turunan, nanjakan. Nah itu ada lurus, ada kiri kan. Nah aku ngerasain di sekitar situ, dan tadi sempat ke bawah memang ada sosok perempuan dan itu Kunti ya, tapi auranya tuh aura dendam yang Lala rasain gitu. Dan terus sampai sekarang ini bahkan ya kalau Lala lihat kakak memang disukain sama sosok seperti itu. Astagfirullahaladzim.
Suka. Ya, jadi kakak tuh memang energinya disukain sama sosok Kunti gitu. Ya, Allah alam ya. Karena kan dari yang pertama yang waktu di rumah Bogor itu pas almarhum papa ada suara ya nangis. Terus yang kedua yang kakak pulang jualan. Nah, terus yang ketiga yang kakak di mobil. kantor. Oh iya di kantor. Di kantor juga itu? Iya, yang kakak mau pipis lihat jendela. Oh iya yang itu, kirain aku di kantor yang baru. Oh iya di kantor yang lama. Iya benar. Nah, terus yang keempatnya yang ini. Iya. Nah, kakak pernah nggak sih kayak yang maksudnya ngerasa mungkin kakak, masa sih ini, karena mungkin kakak ngerasa menantang atau kakak tuh ngerasa masih penasaran dan belum pernah ngerasain hal gaib, kakak pernah nggak kayak nggak apa-apa mending nemuin yang cantik lah atau apa, pernah nggak sih kayak ngucap atau di batin tuh ngomong seperti itu, pernah nggak? Iya pernah. Yang aku bilang tadi yang pas emosi itu, ya kan. Ya, kalian yang kalau mending kalau yang cantik mah gitu nggak apa-apa gitu. Pernah. Nah, mungkin karena dari situ kakak ngomong seperti itu, jadi namanya gaib di sekitar ini kan ngedengar ya. Bahkan yang kita di tempat aku pun kita ngobrol ini mungkin ada gaib di luar sana mungkin ngedengar ya kan. Terus gaib juga tahu isi hati kita. Kakak datang ke sini mau nyeritain apa. Mungkin nanti kalau kakak pulang kakak ngerasa ada something ya mungkin ada juga ikutin. Gitu. Itu nggak bisa kita tawar, yang sukanya jangan itu doh. Ya jangan. Artis kayak. Aduh, sial amat sih. Ya karena dari situ namanya gaib, jadi dia bisa tahu kakak nih, oh berarti dia senengnya sama yang cantik nih atau yang nggak serem-serem. Makanya nggak pernah kan ada yang nampakin sosok seperti yang nggak ada kan, kebanyakan lebih perempuan. Iya, gitu. Dan kalau dari masalah raut muka juga nggak pernah kelihatan, jadi cuman kayak sosoknya aja perempuan lah, ada rambutnya, ada itu. Iya, betul. Nah itu ya makanya aku sih kasih saran ya buat siapapun itu, kalau mau ngomong yang aneh-aneh jangan di batin. Iya, bener. Jangan, karena gaib itu ngedenger omongan kita dari batin. Iya. Kayak kalian tau lah ya kan, malaikat kanan kiri tuh nyatet omongan kita di hati kan. Ngomong ada pelakuan apa nih, kan batin kita kecatat jadinya. Kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman ya cerita dari Kak Ari. Udah mantep banget sih. Thank you loh Kak udah mau mampir ke sini. Sama-sama. Nah, buat teman-teman Serem Midnight mungkin yang punya pengalaman mistis seperti Kak Ari ya, boleh langsung DM ke Instagramnya Serem Midnight. Dan buat kalian jangan lupa tetap support aku ya, bantu support channel Serem Midnight dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.